Kami berdoa pagi hari ini dan kami berserah dan kami memberi syukur, memberi sembah pujian, tubuh jiwa roh kami dipersembahkan hanya untuk Engkau. Bahwa roh-Mu yang berkuasa, roh-Mu yang berdaulat, membenahi, memperlengkapi, menguduskan kami, membawa kami ke dalam pengenalan akan rancangan Allah bagi kami. Kami berterima kasih karena kami tidak hidup percuma di bumi ini yang Tuhan berikan, tapi kami hidup dengan tujuan untuk melihat melalui kami kerajaan Allah terbangun ya Bapa. Terima kasih karena Tuhan menciptakan kami dengan tujuan, dengan pengharapan yang kekal di tengah-tengah kebingungan, di tengah-tengah kegelapan yang menghantui kehidupan manusia. Bagi kami ada terang, bagi kami ada cahaya kemuliaan, bagi kami ada pengharapan yang berkelimpah. Roh Kudus, ini zamanmu Roh Kudus untuk membangun kerajaan Allah di bumi. Engkau gubernur kerajaan sorga yang berkuasa di bumi, di dalam dan melalui hidup kami. Manifestasikan kerajaan Allah di dalam dan melalui kami. Oh haleluya. Berpikir melalui pikiran hamba-Mu saat ini dan berkata melalui perkataan hamba-Mu saat ini. Sampaikan suara kerasulan yang membangkitkan iman, memperlengkapi gereja Tuhan, agar kami semua terus bertumbuh dalam kedewasaan penuh. Penuhi setiap panggilan, tujuan yang Tuhan tetapkan bagi kami, tanpa interupsi dari kuasa gelap manapun, di dalam nama Yesus Kristus. Suara yang terdengar melalui streaming online sampai kemanapun, memberkati, menguatkan, meneguhkan, membawa kami terobosi alam supernatural, menghadirkan janji dan rancangan Allah di dalam dan melalui hidup kami. Dalam nama Yesus, semua yang di rumah dan dimanapun Anda berada, katakan amin. Baik umat Tuhan, pagi hari ini kita bagi-bagi sharing pelayanan. Pak John Dede ada melayani di salah satu jemaat GBI di kota ini, di Kemah Kesaksian Kupang. Juga mereka kebaktian online, dan kita hari ini ada di sini juga bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Puji Tuhan, saudara boleh duduk, ambil posisi yang paling enak. Dan saudara boleh juga siapkan buku catatan saudara dimanapun saudara ambil duduk ya. Pastikan saudara tidak sekedar mendengar, tapi saudara sedang diajarkan prinsip-prinsip firman Allah. Dan saya percaya pengajaran ini akan membawa saudara terus kita bertumbuh dalam menyelesaikan rencana Allah. Amin. Baik umat Tuhan, hari ini kita masih bicara, kemarin kita merayakan kebangkitan Yesus, kenaikan Yesus. Dan hari kita masih bicara soal Roh Kudus. Dan hari ini saudara kekasih saya bicara soal Roh Kudus. Roh Kudus, kuasa dan tujuannya. Oke, Roh Kudus, kuasa dan tujuannya. Umat Tuhan, kita menyebut, mengilustrasikan bahwa Roh Kudus ibarat gubernur kerajaan Allah di bumi. Dia menjalankan pemerintahan sorga di bumi, di dalam dan melalui hidup saya dan saudara, melalui jajahannya. Saya pakai kata jajahannya, kekuasaannya. Kita ini koloni, kuasa, dikuasai oleh Roh Kudus, kerajaan sorga, menguasai kita di bawah kemampuan kuasa Roh Kudus. Ya, kita mau belajar bagaimana mengatur kehidupan kita di tengah-tengah kekacauan, di tengah ketidakaturan kehidupan ini. Kita mau dengan kekuatan Roh Kudus di bawah manajemen kerajaan sorga. Amin. Kita mau menjalankan kehidupan kita dengan kuasa yang Dia berikan kepada kita untuk melepaskan, mengikat, melepaskan, menyembuhkan, memberitakan Injil dengan kebenaran, dengan kuasa. Bahkan kita dengan sukacita menjalankan tugas kita, menjadi agen perubahan, mempengaruhi domain area di mana hidup kita ditanam di sana, pelayanan kita dilakukan di sana, sehingga melalui kita Roh Kudus dengan segala kepenuhannya memanifestasikan tujuan Tuhan di dalam melalui kehidupan kita. Kuasanya bekerja. Untuk itu simaklah
apa yang akan saya sedang membahas hari ini dengan roh yang lapar dan haus akan Tuhan agar saudara mengalami terobosan. Haleluya. Nah umat Tuhan, Yesus datang ke dunia membawa sebuah pemerintahan, bukan agama. Markus 1 ayat 15 dan Matius 4 ayat 17 dikatakan di sana, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kemudian saudara yang kasih di Matius 4 ayat 17, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab apa? Kerajaan sorga sudah dekat. Kerajaan sorga ada di tengah-tengahmu. Yesus datang sebagai raja dengan sebuah kerajaan. Nah, untuk mengerti Roh Kudus, pertama-tama kita harus mengerti prinsip kerajaan. Untuk itu, kata kerajaan dalam bahasa yang disebut kingdom. Kingdom itu terdiri dari dua kata, king dan dom. King itu raja, dom berasal kata domain, artinya teritorial. Jadi berarti kingdom adalah raja berkuasa di sebuah teritori atau daerahmu. Kalau Yesus menjadi raja dan berkuasa dalam hidupmu, maka di situ ada apa? Kingdom. Haleluya. Yesus datang sebagai raja dengan sebuah kerajaan. Untuk itu ada kingdom, king and dom. Raja itu berkuasa di domain, area di mana saudara, hidup saya dan saudara sebagai domain kekuasaan kerajaan itu. Untuk itu saudaraku yang kasih, Yesaya 9 ayat yang ke-6 dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Nah, umat Tuhan, pemerintahan ada di atas pundaknya. Pundak itu melambangkan beban, atau pundak itu melambangkan beban, memikul beban di pundak itu melambangkan dia membawa beban bukan untuk dirinya, tapi untuk orang lain. Saudara bisa tangkap ini. Jadi Yesus datang dan dia memikul pemerintahan di pundaknya, dan yang dia pikul di pundaknya itu ada dua pengertian. Pertama, dia bawa itu bukan untuk dirinya, tapi dia bawa itu untuk orang lain. Haleluya. Pastikan orang lain itu Anda dan saya. Amen. Gereja Tuhan, kita adalah tubuh Kristus, kita adalah pundak. Katakan, saya adalah pundak, gereja adalah pundak, haleluya. Atau bahu. Dengan kata lain, dia datang sebagai raja yang ingin share pemerintahannya yang ada di pundaknya, yaitu kepada saya dan saudara. Gereja Tuhan. Gereja Tuhan, dengar. Anda bukan orang miskin, lemah dan tak berdaya. Anda bukan kaum marginal yang tersingkir dan hanya tunggu kapan sorga. No, kamu dan saya, aku dan engkau, engkau dan aku, kita adalah tubuh Kristus yang di atas bahu kita lambang pemerintahan kerajaan Allah dinyatakan. Wow. Setiap kerajaan ingin memperluas daerah kekuasaannya. Daerah jajahan, koloni dan kekuasaannya. Kita punya sejarah di Pulau Timur ini. Pulau Timur Barat pernah dijajah oleh Belanda. Sedangkan timur bagian timur, timur pernah dijajah oleh Portugis. Dua negara ini, Belanda maupun Portugis, berasal dari Eropa. Ketika Belanda menjajah Timor, ketika Portugis menjajah Timor, maka terjadi pembagian. Timur Barat dikuasai Belanda, Timur dikuasai oleh Portugis. Saudara bisa lihat, agama berbeda, bahasa berbeda, budaya berbeda, makanan berbeda, cara hidup berbeda, bukan? Setiap kerajaan yang berkuasa,
Di situ dia membawa lifestyle-nya sendiri, budayanya, cara hidupnya, cara makannya, cara pakaiannya. Amin saudara. Itulah sebabnya walaupun kita satu pulau Timor, tapi di atas pulau ini pernah dikuasai oleh dua kerajaan, dari Belanda dan dari Portugis. Itu menggambarkan kepada kita bahwa akibatnya bahasa berbeda, budaya berbeda, makanan berbeda, pakaian berbeda, total ada perbedaan. Di atas pulau yang sama, kerajaan yang satu berbeda dengan kerajaan yang lain. Waktu saya dan saudara diselamatkan masuk dalam kerajaan sorga, kalau suami sudah masuk sorga, istri belum, itu ibarat timur barat dan timur timur, saudara kekasih. Ya, akan ada perbedaan. Entahlah, istri mau jadi tim-tim atau istri mau jadi timur barat, terserah, tapi ada perbedaan. Kalau anak-anak bertobat, suami belum, pasti ada, papa mama belum, pasti ada perbedaan. Dimanapun kita berada, ada yang nyeletuk. Pendeta bertobat, kalau jemaat belum bertobat, atau sebaliknya. Jemaat bertobat, pendeta belum bertobat, saudara kekasih. Akan ada satu jemaat dengan, atau satu pulau dengan dua kerajaan. Terjadi perbedaan. Cara hidup akan berbeda. Mungkin pagi-pagi suami mulai mencari Tuhan. Istri mulai mencari pisau dan parang untuk memasak dan repot, saudara kekasih. Bukan itu tidak baik, tapi Anda akan melihat orang yang berjumpa dengan Tuhan akan berbeda dengan orang yang berjumpa dengan Tuhan. Ada kata amin dari rumah saja? Wow, saya dengar sampai di sini. Haleluya. Nah, pastikan bahwa saya dan saudara sudah dipindahkan dari gelap datang kepada terang. Amin. Pertahankan perbedaan bukan dari kekuatan kita, karena memang kita beda. Haleluya. Karena posisi kita sudah berbeda. Nah, tugas sebagai raja di sorga, Tuhan sebagai raja di sorga memperluas teritori melalui bumi yang Dia ciptakan. Nah, jadi Tuhan ingin berkoloni, ingin menjajah, ingin menguasai, ingin memperluas kerajaannya. Saya berkata demikian, Tuhan sebagai raja di sorga, Dia ingin memperluas teritorinya seperti Belanda ingin memperluas teritorinya di Indonesia, bahkan sampai di Timur Kupang dan pulau-pulau terpencil di Nusantara ini. Maka Dia menjajah, Dia menguasai. Dia tidak ciptakan pulau Papua Timur, Belanda tidak ciptakan, tapi Dia datang dan menduduki. Nah, Tuhan mau menduduki satu daerah yang namanya bumi, dan Tuhan tidak ambil dari orang lain punya, tapi Tuhan ciptakan sendiri. Makanya dikatakan Mazmur 24 ayat 1 dikatakan, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Lihat. Jadi Tuhan ingin berkuasa dengan menciptakan langit dan bumi serta semua yang ada dalam Dia, ingin berkuasa di sana. Dari unseen realm of heaven, dari sorga yang tidak kelihatan, Tuhan ingin extension, Tuhan ingin perluas kerajaannya di bumi ini, dan tidak ambil bumi yang lain, tidak curi, tidak jajah, tidak rampok dari yang lain, tapi Dia ciptakan buminya sendiri. Haleluya. Wahyu 21 ayat 1, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Nah, sebentar kita akan lebih dalam di situ. Namun kita lihat di sini bahwa bumi dan segala isinya milik Tuhan, dan Tuhan pemegang hak cipta bumi ini. Amin, saudara. Siapapun yang diam di bumi, setuju atau setuju ada Tuhan, pokoknya Tuhan pemegang copyright of the earth. Haleluya. Teritori adalah kekayaan sebuah kerajaan. Semakin banyak teritori yang dikuasai oleh sebuah kerajaan, maka kerajaan itu semakin besar. Betul ya saudara? Makanya dari Eropa ingin berkembang. Mereka sampai di Asia. Inggris menjajah Malaysia dan Singapura, India. Belanda datang menjajah Indonesia
Dan mereka membagi-bagi. Portugis datang juga menjajah sebagian dari pulau-pulau di Indonesia. Nah, saudara lihat. Demikian pula, semakin banyak atau luas daerah kekuasaan, semakin berwibawa kerajaan itu. Nah, Tuhan ingin supaya dia memperluas teritorinya di bumi ini. Nah, Tuhan memperluas pemerintahan kerajaan sorga melalui ciptaannya. Dengan menempatkan putra-putrinya, pangeran dan ratunya untuk berkuasa di teritori yang Tuhan ciptakan. Putra-putri raja ini tidak bisa menjadi raja selama raja itu masih hidup. Itulah sebabnya Tuhan ingin supaya anak-anaknya bisa berkuasa di bumi. Di sorga hanya satu raja. Tidak boleh ada dua raja dalam satu kerajaan. Nah, Tuhan ingin supaya anak-anaknya menjadi raja. Dia ciptakan bumi. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, kita harus tahu bahwa posisi raja itu bersifat permanen. Raja itu seumur hidup. Saudara lihat, Pangeran Charles belum dan tidak akan pernah menjadi raja selama Ratu Elizabeth masih hidup. Betul ya saudara? Nah, belakangan ini saudara lihat, anggota kerajaan di Inggris mulai pingin tinggal di luar. Kenapa? Karena sampai kapanpun mereka hanya disebut pangeran dan ratu. Mereka tidak bisa naik level karena mami mereka belum pernah mati-mati, saudara kekasih. Nah, jawab pertanyaan saya, kapan Tuhan mati? Dia pernah mati tapi dia bangkit kembali masalahnya. Allah di sorga tidak pernah mati. Dengan kata lain, di sorga tidak bisa ada raja di sana. Karena Tuhan hidup untuk selama-lamanya. Raja ada untuk, raja itu bersifat permanen. Dan Tuhan tidak pernah mati, makanya sampai kapanpun dia menjadi apa? Raja. Itulah sebabnya dia ingin share kekuasaannya. Saya ingin tanya aja, saudara mau Pangeran Charles datang jadi raja di NTT? Saudara jawab sendiri aja. Tentu kita tidak mau, bukan? Saudara, di sorga tidak ada raja lain, hanya satu. Saudara mesti tangkap ini dulu. Nah, Tuhan menciptakan bumi dan dikatakan di sana Kejadian 1, kita lihat lagi ayat 26-27, berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak-ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. 27 baca, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Lihat, karena Tuhan tidak bisa mati di sorga, maka raja di sorga tetap satu. Jadi kalau anak-anaknya ada di sorga terus, mereka hanya jadi apa di sana? Imam-imam saja, mereka jadi pangeran dan ratu saja. Mereka sampai kapanpun tidak akan bisa pernah menjadi raja. Itulah sebabnya Tuhan ciptakan langit dan bumi pertama, lalu kemudian yang kedua Tuhan mulai menciptakan putra-putrinya, laki-laki dan perempuan diciptakannya dia. Perhatikan ini, Tuhan menciptakan manusia setelah Tuhan menciptakan alam semesta. Artinya Tuhan sudah merencanakan yang matang untuk setiap kelahiran seseorang di muka bumi ini. Lihat di kiri kanan, katakan engkau terlahir dalam rancangan yang matang. Haleluya. Lalu hati nuranimu berkata, papamu kurang jelas, mamimu kurang jelas. Tak masalah. Cara seseorang terlahir di bumi bisa saja melalui pemerkosaan. Kemarin teman saya share kepada saya cerita yang, maminya seorang pelacur. Lalu pelanggan maminya ini datang ke rumahnya, ganggunya dia juga sekaligus, dan akhirnya punya anak. Bayangkan. Lahirlah dia. Lalu ketika lahir, neneknya cekik dia, buang di kamar mandi. Anda bisa bayangkan? Tapi Tuhan sayang dia.
Tuhan selamatkan dan Tuhan pakai anak itu. Jadi saudara lihat, cara Anda lahir di bumi ini tak peduli sah atau tidak sah. Itu manusia yang bilang sah atau tidak sah. Tapi setiap nafas yang ada dalam badan di bumi ini terlahir dalam sebuah rencana Allah. Tuhan sudah rancangan matang. Itulah sebabnya saudara, kalau ada persoalan jangan buru-buru mati, apalagi bunuh diri, apalagi menyesal. Kenapa saya mesti ada, kenapa saya mesti jadi laki-laki atau perempuan. No way. Percayalah dan minta Tuhan tersingkapkan. Karena kehadiranmu di bumi ini dalam sebuah perencanaan. Tuhan tidak ciptakan engkau, baru Tuhan bingung. Aduh, ini anak doa siapa yang tinggal di mana? Ini anak Bakunasen tinggal di mana? Ini anak BTN yang tinggal di mana? Lalu Tuhan mulai ciptakan. Tidak. Tuhan sudah ciptakan bumi, lalu Tuhan hadirkan Anda dan saya. Haleluya. Katakan, saya ada karena rencana Allah. Karena rencana Allah, Tuhan pakai papa dan mamamu. Papa dari sabu, mama dari roti. Maka terlahirlah engkau. Haleluya. Nah, Tuhan menciptakan manusia agar ide-idenya di bumi dapat dieksekusi oleh anak-anaknya. Tubuh kita adalah wujud dari ekspresi Tuhan yang tidak dapat dilihat, tapi melalui tubuh. Jadi tubuh saya dan saudara adalah ekspresi Tuhan yang dapat dilihat. Tubuh kita adalah senjata yang penuh dengan kuasa di bumi ini. Dan tahukah Anda bahwa tubuh kita ini adalah pakaian dari manusia kita yang sesungguhnya adalah supernatural. Haleluya. Coba taruh tangan dan katakan begini. Tubuh saya adalah pakaian dari manusia rohani saya. Katakan demikian. Yes, tubuh saya adalah pakaian dari manusia rohani saya. Anda dan saya adalah makhluk rohani yang punya pakaian yang namanya apa? Tubuh yang punya panca indera. Agama mengajarkan manusia untuk pergi ke sorga karena di sanalah tempat yang sukacita. Betul? Betul saudara? Betul saudara, pernah dengar agama mengajarkan itu? Ya, di sorga sana kita bertepuk tangan, di sorga sana kita bersukaria, di sorga sana kita menari, melompat siang dan malam. Anda bayangkan tidak capekkah memuji, menyembah siang dan malam? Dan kalau hanya untuk manusia yang diciptakan hanya puji Tuhan siang dan malam, kira-kira suara saudara dengan malaikat mana lebih bagus? Apa Tuhan itu makan puji, jadi Tuhan ciptakan pemuji-pemuji yang lain? No. Tapi saudara lihat, kita rindu ke sorga, padahal di sorga apa yang terjadi di sana? Coba kita lihat Wahyu 6 ayat 10 dan 11. Saudara kasih tahu nanti apa yang terjadi di sana. Wahyu 6 ayat 10 dan 11. Dan mereka berseru, dalam bahasa Inggris they crying out, mereka menangis menjerit dengan suara nyaring. Katanya, berapa lama lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di mana? Mereka yang diam di mana? Berarti yang menangis di mana? Yang menangis di mana? Di sorga yang menangis. Makanya dia bilang, kenapa kamu tidak balas-balas sudah di bumi ini? Ayat 11. Dan kepada mereka masing-masing diberikan selai jubah putih. Dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi. Hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh bersama mereka. Lihat saya di sini. Mereka yang sudah mati pingin cepat. Kapan kita bisa ada lagi di bumi ini? Tapi kita yang masih hidup ini pingin cepat ke sorga. Di sorga mereka menangis. Menjerit, kapan? Kita lagi pujian penyembahan di sorga bilang, kapan Tuhan kau beres ini Tuhan, bereskan. Malah sorga bilang, bereskan corona sudah secepat. Supaya kami bisa melihat pembalasan dari Tuhan. Nah dengan kata lain, justru orang-orang kudus menangis di sorga dan momen cepat untuk bebaskan mereka dari keadaan mereka di sorga. Dengar, bumi adalah tempat yang paling baik dan tepat untuk Tuhan desain saya dan saudara di sana. Your best place and meaningful place is here on earth, not heaven. Tempatmu yang terbaik di bumi ini, bukan di sorga. Renungkan ini. Kebangkitan orang percaya dari kematian adalah strategi Tuhan
untuk mengembalikan manusia ke bumi, untuk berkuasa, karena manusia didesain untuk bumi. Lihat di kiri kanan, katakan, engkau dirancang untuk bumi ini. Jadi saudara yang kasih, kebangkitan orang mati itu sebuah strategi Tuhan untuk kembalikan kita ke bumi ini. Karena kalau kita di sorga, kita hanya orang biasa, pangeran dan ratu, nggak pernah jadi raja-raja. Nah ini ada sebuah kisah, betul, true story. Kisah nyata ini yaitu tempo dulu Raja Portugis punya seorang putra. Nah putranya tiap hari dia bilang, come on dad, I want to be a king. Come on dad, I want to be a king. Jadi putra ini bilang kepada ayahnya, papa aku nih mau jadi raja, aku mau jadi raja, aku mau jadi raja. Nah saudara tahu prinsipnya, rumusnya, raja bersifat apa? Kekal. Akibatnya Raja Portugis ini, dia mempersiapkan sebuah pasukan dan bilang, oke, I will remove you from Portugis to Brasilia. Makanya saudara baca sejarah, Brasil pernah dijajah oleh Portugis. Gara-gara anak Raja Portugis ngotot mau jadi raja, dia tidak bisa jadi raja di Portugis selama ayahnya masih hidup. Itulah sebabnya his father remove him to Brasilia. Ayahnya meremove putranya ini ke Brasilia. Saudara tahu? Begitu dia tiba di Brasilia, saudara jawab, dia jadi apa? Begitu dia tiba di Brasilia, dia jadi apa? Dia jadi raja. Tapi begitu dia memerintah di Brasil 5 tahun, dia pulang hari Natal ke Portugis, dia jadi apa? Dia jadi apa? Putra lagi. Maka jangan buru-buru ke sorga, nanti kamu jadi putra saya. Di bumi supaya kamu tetap jadi raja. Katakan amin. Yang bingung katakan amin. Bilang kiri kanan, lu jangan buru-buru ke sorga, nanti sana lu jadi orang biasa. Tuhan mendesain saya dan saudara untuk berkuasa di bumi ini. Saudara, Adam hidup 930 tahun di Kejadian pasal 5. Apabila Adam tidak berdosa, maka Adam selama-lamanya tinggal di mana? Jawab saya. Tinggal di mana? Di Eden atau di bumi? Di bumi. Dan karena anak Adam itu banyak, bisa sampai oleh siapa? Edennya? Bisa sampai Batu Pelat? Bisa sampai Mamuju? Bisa sampai oleh Basrata? Terlalu dekat, saudara kekasih. Saudara lihat, kalau Adam tidak mati, dia umur selama-lamanya, mungkin sekarang seumur berapa tahun, saudara tinggal atur saja. Coba buka Google. Pak Google tolong jawab, kalau Adam tidak mati, dia seumur berapa tahun? Tapi karena dosa, Adam mati dalam usia 930 tahun. Tapi sebenarnya kalau tidak ada dosa, itulah sebabnya kenapa Tuhan pulihkan kembali proses perjalanan yang panjang. 4.000 tahun baru Yesus bisa datang. Karena ada kepentingan sorga di bumi. Saudara, kenapa ada kuasa kesembuhan dan karunia kesembuhan? Pasti saudara tahu jawab. Belum tahu? Kalau belum tahu saya kasih tahu. Kuasa kesembuhan dan karunia kesembuhan bertujuan supaya kamu umur panjang di bumi. Yang tongkat dagu, kasih turun tangan di dagu. Karunia kesembuhan bertujuan untuk apa? Jawab saya, karunia kesembuhan diberikan untuk apa? Supaya kita umur panjang di bumi. Tuhan tidak ingin kita ada di sorga. Dia ciptakan bumi agar kita berkuasa di sana. Pada saat kebangkitan tubuh jasmani, kita dibangkitkan agar kita kembali ke bumi dalam tubuh yang dimuliakan dan tubuh yang disempurnakan. Ingat saat Yesus bangkit, dia makan apa? Masih ingat? Roti dan ikan. Itu kebangkitan jasmani. Mana orang rohani makan ikan jasmani? Enggak ada tuh. Tubuh yang dimuliakan, tubuh jasmani. Yang punya kuasa yang bisa tembus ruang dan waktu. Nah, kita dilahirkan untuk memerintah dan berkuasa di bumi. Katakan, saya dilahirkan untuk memerintah dan berkuasa di bumi. 2, 3.
Saya dilahirkan untuk memerintah dan berkuasa di bumi. Katakan amin. Wahyu 21 ayat 1 dikatakan, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Saudara lihat, garis bawahi kata langit baru dan bumi baru. Saudara lihat. Saudara nggak usah tanya laut ada di mana, itu nanti sejadi baru kotong lihat saya nanti kira ada di mana itu laut. Nanti tanya Tuhan. Tuhan simpanin air laut di 5 benua, 7 benua ini ada taruh di mana? Tapi Alkitab bilang tidak ada laut, betul kan? Berbahagialah mereka yang tidak tahu berenang. Orang saya bilang, puji Tuhan. Jangan orang saya, ada orang Kupang banyak yang tahu berenang. Oh. Oke, sekali kembali. Langit yang baru dan bumi yang baru. Jawab pertanyaan saya. Kenapa langit dan baru, bumi yang baru Tuhan ciptakan? Harusnya Tuhan senang toh Ibu. Kita ketemu Tuhan di surga kan Ibu? Betul ke sana Ibu? Pernahkah Anda tinggal dengan orang tuamu lalu orang tua, kapan lu jalan so anak, kapan lu jalan pimana kok kastanya beta? Orang tua tidak akan lepas kamu. Tanya, apalagi orang Asia nih saudara kayaknya. Biar barangke semua, apalagi kalau social distance, separuh di sana, separuh di sini, lahan di atas tak gantung. Kenapa? Berpakai masker. Kenapa? Karena kita sosial, fokus, relate. Saudara lihat, Tuhan ciptakan langit dan bumi yang baru, dengar dan lihat saya. Karena Tuhan konsisten dengan rencananya. Ada kata amin yang saya bisa dengar? Amin. Kenapa langit dan baru diciptakan? Karena Tuhan bermaksud manusia, kamu dan aku, diam di bumi. Coba sentuh orang, lu di bumi ini jangan buru-buru ke surga, tidak perlu ke surga. Lihat. Coba baca itu ayat baik-baik. Ini belum puas. Saya lihat ini, saya dengar senyum, saya dengar ada tertawa dari rumah. Rasanya kurang mantap. Coba lihat. Aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Lalu ayat yang keempat, coba kita lihat. Apa yang terjadi ayat 4? Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Saudara lihat, bumi yang rusak sudah hilang, sekarang kita diam di bumi yang baru. Tetap Tuhan konsisten dengan rencananya bahwa Dia ciptakan bumi untuk anak-anaknya berkuasa menjadi raja-raja di sana. Wow. Jadi bumi yang baru diciptakan untuk manusia, untuk kita. Karena Tuhan komitmen dengan rencananya. Apa yang harus kita kerjakan di bumi ini hari ini? Matius 8 ayat 18. Matius 18 ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di sorga. Haleluya. Nah, apa yang kamu lepaskan di dunia akan terlepas di sorga. Saudara lihat. Coba perhatikan. Katakan dunia, sorga. Apa yang saya ikat di dunia, apa yang saya lepaskan di sorga terlepas di. Jadi dengan kata lain, selama Anda dan saya masih hidup hari ini, berapapun usiamu yang Tuhan izin dan Tuhan mau dan kamu mau untuk menikmati usia berapa panjang pun di bumi ini, tugas yang Tuhan berikan kita adalah apa? Mengikat dan melepaskan. Haleluya. Saya ikat corona di bangsa ini dalam nama Yesus. Dia tidak boleh berkuasa lebih jauh lagi. Amin. Saudara lihat, saya juga ikat setiap roh kemiskinan, kemerataan pada saat musim-musim seperti ini, roh kekurangan yang merajalela kami talukan, roh kekerasan, roh begal, kami ikat kuasanya di atas kota ini, pulau ini, bangsa ini, Nusantara ini, dalam nama Yesus. Apa yang kita ikat di bumi, terikat di sorga. Amin. Itu yang saudara kerjakan. Nikmati, ikat dan melepaskan. Haleluya. Saya ikat roh swangi di kota ini dalam nama Yesus. Dan saudara lihat, praktekkan, jangan buru-buru ke sorga. Tugasmu mengikat dan melepaskan. Supaya apa? Sorga bisa ada di bumi ini. Haleluya.
Enjoy, nikmati itu. Jadi kesempatan di dunia ini, kesempatan untuk saya melatih diri saya untuk memerintah di langit yang baru dan bumi yang baru. Sebelum sampai ke sana, hari ini Tuhan berikan kita pelatihan-pelatihan untuk mengikat dan melepaskan. Katakan, mengikat dan melepaskan adalah latihan rohani saya. Katakan, mengikat dan melepaskan adalah latihan rohani VLC dan siapapun yang percaya. Karena itu enjoy, nikmati kesempatan ini. Karena itu latihan yang baik untuk Anda dan saya berkuasa di bumi yang baru. Bahkan kita lihat ayat 19 dari Matius 18. Coba kita perhatikan. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di sorga, betul? Di mana? Apa yang mereka lakukan? Sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di mana? Nah, lihat saya. Yang kedua, selain yang pertama tadi apa? Mengikat dan melepaskan. Haleluya. Saudara jangan menyerah. Kalau lihat roh jahat, ikat. Kalau saudara lewat satu tempat yang makmur, lepaskan roh kemamuran. Haleluya. Kalau saudara lihat rumah, di situ ada rumah yang mewah, yang bagus. Di sebelahnya gubuk-gubuk. Saudara yang berdoa, Tuhan rontohkan rumah bagus supaya semua jadi gubuk, supaya seimbang. Tidak, saudara, Tuhan aku berdoa supaya gubuk-gubuk berubah menjadi rumah yang sama seperti yang bagus ini. Amin. Itu yang namanya melepaskan saudara di bumi. Saudara lewat satu pertanian yang luas, lalu di sebelah ada tanah hamparan yang kering. Saudara yang bilang, keringkan itu supaya merata. Tidak. Saudara bilang, Tuhan yang kering ini aku berdoa supaya hijau kembali. Sama seperti saya lihat persawahan di mana-mana. Itu namanya melepaskan surga di bumi. Saudara lewati tempat minuman keras, tempat maksiat. Saudara berubah, berdoa. Tuhan aku berdoa supaya tempat ini berubah. Haleluya, amin. Dulu kebaktian kami di depannya ada tempat perjudian. Tiap malam saya berdoa bersama dengan rekan-rekan kita, bubarkan tempat perjudian. Dan hari ini tempat itu sudah bubar. Amin. Mengikat dan melepas. Yang kedua adalah apa? Menikmati kuasa doa syafaat, doa sepakat. Yang kedua adalah apa, saudara? Menikmati kuasa doa sepakat. Jika 2 orang daripadamu, di mana? Di bumi ini. Apa saja yang kamu minta, maka dikabulkan oleh Bapamu yang di mana? Dengar saya, Tuhan tidak akan pernah datang di bumi. Karena dia sangat mempercayai Anda dan saya. Berdoalah, karena dengan doa, ekstensi surga ada di bumi ini. Bahkan kita baca yang lebih dasar lagi, Yohanes 17 ayat 15. Coba saudara baca, kuat, mulai. Aku tidak meminta mereka supaya engkau cabut mereka dari dunia ini. Tapi supaya engkau melindungi mereka. Coba saudara jawab saya. Jawab saya, coba. Kasih ulang ayat itu loh Pak. Yang jahat itu di sorga atau bumi? Yang jahat di sorga atau bumi? Bumi yang jahat. Harusnya yang jahat itu kita cabut. Orang tua siapa yang cari internet? Saya cari sekolah yang paling bengi, sekolah yang ada dagang narkoba, yang gurunya HIV, semuanya di sana. Yang agamanya antikris, saya mau daftar nama mereka di sana. Ada? Ada. Gratis pun tidak akan ada yang mau. Nah, kalau manusia lakukan itu, sekarang Tuhan terbalik. Dunia penuh kejahatan, Yesus bilang, Tuhan jangan cabut VLC dari dunia. Ada yang bilang, oh haleluya. Jangan haleluya, katakan saya percaya. Saya tidak perlu dicabut. Dengan kata lain, Anda bisa menang tanpa meninggalkan dunia. Apalagi hari ini saya dengar ada suruh, Tuhan angkatlah kami, angkatlah kami. Yang minta diangkat itu saya yakin, karena utangnya belum lunas, makanya minta diangkat. Kalau bukan utang dan lunas, sudah maafkan saya kalau begitu. Pengajaran yang salah. Diangkat, diangkat, diangkat. Yesus berdoa. Saudara berdoa, saya Tuhan jawab. Apalagi Yesus berdoa. Bilang kiri kanan. Lu berdoa, saya Tuhan jawab. Apalagi Yesus yang berdoa. Nah Yesus berdoa tidak bilang, berkatilah VLC di bumi. Coba baca ulang ayat itu. Cepat Frankie. Kebaktian offline Frankie. Saudara lihat. Tuhan. Jangan taruh itu dulu Bapak Frankie. Kasih di Yohanes tadi itu Bapak. Coba lihat.
Lindungi mereka dari, dengar saya, lihat. Kalau Anda percaya ini, Tuhan akan kerjakan bagi saya dan saudara. Katakan amin. Katakan, saya dilindungi. Katakan, saya dilindungi dari berbagai macam kejahatan, kehancuran, kegagalan, sakit penyakit, wabah, epidemik manapun Anda dilindungi. Haleluya. Jangan formak firman, gara-gara tetangga mati karena corona, lalu engkau bilang Mazmur 91 tidak berlaku. No way! Tuhan melindungi VLC, Tuhan melindungi orang yang percaya dari bumi ini. Tidak bilang angkat, no! Lalu orang bilang, Pak John tidak percaya pengangkatan. Siapa bilang? Saya tidak bicara soal pengangkatan, saya bicara Yohanes 17 ayat 15. Aku berdoa supaya Tuhan jangan cabut mereka dari bumi, tapi lindungi. Haleluya. Dengan kata lain, Tuhan memberikan kepada engkau roh yang kuat, roh yang ampuh, yang tangguh, yang tak terkalahkan. Masa kijang yang tiada duanya? Kamu juga tiada duanya, kamu satu-satunya. Haleluya. Taklukan bumi dengan tetap berada di bumi, bukan terangkat, hilang dan lenyap. Kerajaan Allah dan teritori koloninya. Nah, ini dia. Dengar. Lanjut. Tempat di mana kerajaan berkuasa disebut domain. Sedangkan tempat di mana kerajaan itu memerintah disebut koloni. Pendidikan Indonesia itu dikuasai oleh pemerintah Indonesia. Tapi ada satu lembaga pendidikan kecil yang diberikan otoritas oleh pemerintah, yang namanya Lembaga Sekolah Tunas Bangsa atau sekolah ABC yang lain. Di sekolah itulah lembaga ini berkuasa penuh dengan tidak mengesampingkan aturan-aturan nasional, tapi dengan hikmat mereka kreasi untuk mengembangkan agar mewujudkan ide secara nasional. Demikian pula Tuhan tempatkan saya dan saudara di bumi ini agar Roh Kudus datang berkuasa untuk memanifestasikan sorga di bumi. Haleluya. Supaya terlihat. Nah, saudaraku yang kekasih, kita sudah paham soal kerajaan. Disinilah peran Roh Kudus sebagai gubernur. Sekali lagi, tempat kerajaan berkuasa disebut apa? Domain. Sedangkan tempat di mana kerajaan itu memerintah disebut koloni. Domain adalah domain saya di pendidikan, domain saya di bisnis, domain saya di pemerintahan, domain saya di sosial. Itu daerah di mana saya berkuasa. Tapi saya mengatur khususnya di gereja. Itu adalah daerah koloni saya. Koloni artinya saya mengatur apa saja yang saya kerjakan. Di situ saya mengimpartasikan kehidupan dan segalanya. Nah, saudara lihat, jajahan atau koloni diperintah oleh gubernur. Roh Kudus adalah gubernur kerajaan sorga. Haleluya. Roh Kudus menguasai ide-ide kerajaan sorga untuk bumi. Sehingga hanya Roh Kuduslah yang dapat mewujudkan sorga di bumi. Saudaraku yang kekasih, Roh Kudus diutus langsung dari tahta sorga. Roh Kudus diutus langsung dari kerajaan sorga. Roh Kudus langsung diutus dari mana saudara? Tahta sorga. Dikeluar dari hati Tuhan. Roh Kudus miliki, karena itu saudara yang saudara perlu catat di sini, Roh Kudus miliki pikiran Allah sebagai Raja Sorga, sehingga ia paham betul untuk mewujudkan sorga di bumi. Jadi poin ini adalah Roh Kudus memiliki pikiran Allah. Yang kedua, Roh Kudus berperan untuk mewujudkan sorga di bumi. Harusnya ini PowerPoint keluar nih. Yang ketiga, rumah Roh Kudus sebagai gubernur dari kerajaan sorga di bumi dibangun oleh sorga sendiri. Dengan kata lain, rumah Roh Kudus dibangun oleh sorga sendiri. Kalian mesti tangkap ini.
Yang kedua tadi Roh Kudus berperan untuk mewujudkan sorga di bumi. Yang ketiga rumah Roh Kudus dibangun oleh sorga sendiri. Kemudian saudaraku yang kasih, yang berikut, Roh Kudus tinggal dan berdiam di rumah yang dibangun, yaitu manusia. Roh Kudus tinggal di dalam rumah yang dibangun sorga, yaitu manusia. Roh Kudus tinggal dan berdiam di dalam rumah yang dibangun sendiri adalah manusia. Saudaraku yang kekasih, Yesus mati dan menebus serta menguduskan manusia agar manusia layak menjadi rumah gubernur itu. Haleluya. Kalau setan mengingatkan tentang dosa-dosa kita, dosa masa lalu, saudara katakan, saya tidak pernah ingat dan saya tidak punya masa lalu lagi. Kenapa? Karena masa lalu kita sudah dihapus. Haleluya. Sejarah hidup kita, my history to become his victory. His history. My history become his story. Haleluya. Sejarah hidup saya menjadi sejarah dia. Amin. Haleluya. Yang saudara ingat adalah saya ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Sejarah Tuhan menjadi sejarah hidup saya. Katakan demikian. Tuhan tidak lagi ingat-ingat dosa kita. Kalau setan mengingatkan dosa kita, kamu katakan, saya ingat bahwa saya sudah ditebus oleh darah Yesus. Rumah Roh Kudus adalah rumah yang dia tinggali, bukan gedung. Tapi saya dan saudara adalah rumah Roh Kudus. Haleluya. Bahkan dikatakan dalam Ibrani, hati nurani kita dikuduskan, sehingga kita punya kepekaan untuk menghampiri Allah dengan penuh keberanian. Haleluya. Kita telah berpindah dari kerajaan gelap masuk ke kerajaan terang. Haleluya. Untuk itu saudaraku yang kasih, rumah adalah saya dan saudara. Katakan, saya adalah rumah gubernur sorga di bumi. Haleluya. Saya adalah rumah Roh Kudus. Haleluya. Roh Kudus diam karena Roh Kudus menyucikan, membersihkan dengan kuasa darah Yesus, kita dikuduskan. Nah, saudaraku yang kasih, saudara mesti yakin. Katakan, saya orang benarnya Yesus. Haleluya. Saya dibenarkan oleh Yesus. Saya telah ditebus dengan darahnya. Harganya telah lunas dibayar. Amin. Terus mengingatkan diri saudara bahwa Anda sudah ditebus oleh darah Yesus dan milik kepunyaan Allah. Nah, sekarang tugas gubernur adalah menjadikan teritori koloninya menjadi sama seperti kerajaannya. Itu dia. Saudara lihat kerajaan-kerajaan dimanapun, termasuk kerajaan Belanda yang ada di Indonesia, yang ada di timur ini. Gubernurnya punya istana sendiri, bukan? Kenapa? Karena kerajaan itu gengsinya ada di rumah istana yang dia bangun oleh negerinya sendiri di tempat jajahan. Tahukah Anda, gengsi Tuhan ada dalam diri saya dan saudara? Tahukah Anda, gengsi Tuhan ada dalam diri saya dan saudara? Surga malu kalau kita miskin dan merana. Surga malu kalau kita sakit dan penyakit. Surga malu kalau kita terkutuk. Haleluya! Dalam dirimu ada segala potensi surga, karena Roh Kudus mengerjakan dalam dirimu. Haleluya! Itulah sebabnya saudara yang kasih, Tuhan pertaruhkan apapun. Yesus mati dan bangkit supaya rumahnya terbangun, supaya Roh Kudus layak diam di bumi ini. Kenapa? Karena tugas Roh Kudus adalah seperti gubernur yang mengimplementasi semua yang ditugaskannya dari negara asalnya. Roh Kudus tidak pernah gagal di bumi ini, saudara yang kasih. Dia membangun kerajaan Allah di bumi melalui saya dan saudara. Amsal Yohanes 14 ayat 17 kita baca, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Baca, tetapi kamu mengenal dia, mengenal Roh Kudus, sebab ia menyertai kamu. Bahkan diam. Wow. Coba pegang dada saudara, katakan, Roh Kudus diam dalam diri saya. Gubernur sorga diam dalam diri saya. Wow. Anda bayangkan betapa powerful hidupmu, bukan? Ada kata amin? Yes. Itulah sebabnya Amsal 3 ayat yang kelima berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada dirimu sendiri. Saudaraku, akui dia senantiasa, karena dia tidak pernah salah memimpin engkau. Sebelum kebaktian online ini jalan, Tuhan sudah mulai bicara kepada saya mulai ngerti. Tuhan mulai bicara, dimanapun saudara berada, di area mana, pendidikan, bisnis, pemerintahan, gereja, dimanapun, Roh Kudus tidak akan meninggalkan engkau. Dia tinggal di dalam engkau dan dia akan bicara kepada engkau.
Tinggal dan diam itu artinya apa? 24 jam siap berkomunikasi dengan kita. 24 jam siap untuk mentutor kita, mementor kita. Haleluya. Nah, jemaat Tuhan, manusia kehilangan kerajaan sorga dan gubernur sorga di bumi. Waktu manusia jatuh dalam dosa, dia kehilangan sorga dan roh Allah. Manusia kehilangan kerajaan sorga dan gubernur sorga. Manusia mulai berjalan menurut jalannya sendiri. Sehingga saudara masih ingat ada ayat yang berkata, ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya apa? Maut. Mengapa bumi semakin rusak dan semakin hancur? Karena gubernur sudah diangkat dari bumi ini. Roh Kudus sudah diangkat dari bumi ini. Sehingga manusianya memerintah dengan segala hikmatnya. Bahkan ada berita-berita berseliweran di YouTube di mana-mana. Mereka bilang bahwa corona ini adalah ciptaan dari orang tertentu atau negara tertentu, rela korbankan orangnya di sana demi kekurangan penduduk, berkurangnya penduduk, asal dia sukses dalam kuasa politik dan ekonomi. Saya tidak mau tahu soal itu. Tapi yang saya tahu adalah kenapa bumi rusak? Karena bumi tanpa roh. Haleluya. Daging sama sekali tidak berguna, Yesus bilang. Walaupun daging itu intelek, IQ-nya 500 atau 700, tapi dia hanya membunuh dirinya sendiri. Manusia kehilangan gubernur atau Roh Kudus dalam hidupnya. Sehingga bumi menjadi rusak. Bumi hanya semakin buruk dan merusak. Itulah sebabnya saudara yang kasih, manusia hidup dari sumber dirinya sendiri. Dia menanggung segala kebutuhan dari dirinya sendiri. Manusia menghancurkan dirinya sendiri. Dan dia menyangka jalan itu lurus, padahal ujungnya menuju maut. Saudara yang dengar berita ini siang ini, kenapa bumi ini semakin hancur dan semakin hancur? Karena Roh Kudus tidak lagi menguasai bumi ini. Tapi bersyukur Roh Kudus turun dalam diri saya dan saudara. Haleluya. Dunia boleh hancur, tapi saya percaya anak Tuhan masih ada perlindungan. Karena kita adalah rumah gubernur. Haleluya. Rumah Roh Kudus. Bahkan siapa yang menghancurkan roh Allah, bait Allah, dia akan dihancurkan, kata firman Allah. Jawaban dari semua persoalan manusia adalah Roh Kudus. Saudara percaya, katakan amin. Bukan Roh Kudus, tapi Roh Kudus adalah jawaban dari semua persoalan manusia. Waktu Adam berdosa, Roh Kudus, gubernur itu recall dari hidupnya, dipanggil keluar dari hidupnya. Dosa membuat Roh Kudus tidak dapat berdiam dan tinggal dalam diri manusia. Manusia kehilangan gubernur, yaitu orang yang paling berpengaruh dalam hidup manusia adalah Roh Allah. Dan koloni itu, bumi sudah tidak lagi dikuasai oleh kebenaran, tapi bumi mulai dikoloni, dijajah oleh dosa dan segala kefasikan dan kejahatan yang kita kenal Sodom dan Gomora. Orang apapun, coba baca tulisan ini, orang apapun dan status agamanya apa, termasuk ateis sekalipun, dia sedang mencari Roh Kudus. Dengar saya, karena manusia mencari dengan kekuatan sendiri, dia tidak pernah menemukan. Itulah sebabnya Allah yang turun mencari manusia. Tidak manusia naik ke atas penuh Roh Kudus. Roh Kudus yang turun memenuhi bumi, memenuhi manusia. Manusia tidak menemukan apa yang terhilang dari manusia, sehingga manusia menciptakan sesuatu sebagai penggantinya. Makanya alkohol dinamakan spirit. Kenapa? Karena mereka ingin berjumpa dengan Roh Kudus, tapi mereka tidak berjumpa dengan Roh Kudus. Maka mereka mulai menamai alkohol adalah spirit. Saudara, perhatikan ini. Janji yang paling besar yang Tuhan pernah buat untuk manusia adalah ini. Apa saudara? Harta, jabatan, kedudukan, emas, perak. Apa? Coba tulisan itu dikeluarkan. Apa yang paling besar, janji apa yang paling besar yang Tuhan pernah buat untuk manusia? Untuk saya dan saudara. Sebutkan. Roh Kudus. Katakan, Roh Kudus adalah janji yang paling besar yang Tuhan pernah janjikan untuk manusia. Kenapa? Karena manusia tidak kehilangan jabatan, tidak kehilangan keuangan, tidak kehilangan harta dan benda, tidak kehilangan popularitas. Manusia kehilangan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus ada dalam dirimu, engkau populer, engkau terkenal, engkau diberkati, engkau makmur, dan engkau punya kuasa untuk beroperasi. Haleluya. Di bumi yang rusak ini. Saudara, Yohanes 14 ayat yang ke-16 dikatakan, aku akan minta kepada Bapa, ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu. Berapa lama? Menyertai berapa lama? Lihat saya di sini jemaat Tuhan. Roh Kudus tidak akan meninggalkan engkau lagi.
Karena darah Yesus telah dimateraikan, maka Roh Kudus layak untuk tinggali dan diami hidupmu untuk selama-lamanya. Wow. Roh yang kudus mendemonstrasikan kekuatannya dalam dirimu dan diriku. Sehingga Kisah Rasul pasal 17 berkata, rumah apa yang akan engkau dirikan? Mereka mengutip Yesaya berkata, rumah apa yang engkau akan dirikan bagi Allah? Sementara kakinya satu di bumi, satunya di laut. Kalau orang punya kaki satu di bumi, satu di laut, sepatunya nomor berapa? Bilang saya. Ikat pinggangnya ukuran berapa? Maskernya ukuran berapa? Tapi bersyukur, tidak ada tempat yang bisa menampung menjadi kediaman Allah. Tapi Tuhan memilih rumah, yaitu tubuhmu. Katakan, tubuh saya adalah rumah kediaman Allah yang dahsyat. Itulah sebabnya kenapa antikris naksir saya dan saudara, supaya dia tinggal dalam diri saya dan saudara. Tapi terlambat sudah, Roh Kudus sudah penuh dalam diri kita. Bangun hidupmu intim dengan Tuhan, supaya jangan sampai kamu terkecoh dan jatuh dengan dunia yang sedang menggoda kita. Kita lihat Yohanes 20 ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka. Terimalah Roh Kudus. Saudara, next slide, bisa lihat di sana. Artinya lagi. Sif, menerima. Jadi receive artinya menerima lagi apa yang pernah diterima dan memiliki lagi apa yang pernah dimiliki sebelumnya. Nah, umat Tuhan, kita udah tahu bahwa waktu Adam diciptakan, Tuhan mengembusi dia dengan apa? Roh. Tapi waktu Adam berdosa, Roh Allah recall. Tapi dengan kematian dan kebangkitan Yesus, dia datang dan memberikan seorang penolong yang lain. Makanya dia katakan receive. Next, kita lihat slide-nya. Restore artinya apa? Dipulihkan lagi. Terus, next, redeem. Baca, redeem. Ditebus lagi. Next, reconcile. Next, reward. Kuat. Kemudian, renew. Berarti kata di sini, saudara lihat, lagi, aku dibaharui lagi, aku dihadiahi lagi, aku dikasihi lagi. Haleluya. Aku menerima lagi apa yang pernah hilang. Saudara lihat, Roma 8 ayat yang ke-15. Ini ayat yang sangat dahsyat, menyimpulkan semua antara kerajaan Allah dan Roh Allah ada di sini. Dengar. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu, ganti namamu, tetapi Filce telah menerima roh yang menjadikan Filce anak Allah. Oleh roh itu Filce berseru, Aba ya Bapa. Oleh roh itu Filce berseru apa saudara? Ya Aba Bapa. Haleluya. Dengar saya. Roh Kudus memulihkan hubungan manusia dengan Tuhan sebagai Bapa. Aba adalah sebuah kata yang memberi gambaran keintiman dari sebuah hubungan antara ayah dan anak. Kalau seorang anak panggil ayahnya Om, itu sangat dicurigai, saudara kekasih. Atau seorang anak panggil papanya Bu. Atau seorang anak panggil papanya Hai bro. Bayangkan Johan panggil Master Hai bro. Ada kelainan dengan siapa? Dengan Johan. Manusia memanggil Tuhan ini dan itu. Tapi Roh Kudus datang dan memulihkan kembali. Manusia boleh panggil dia apa saudara? Panggil dia apa saudara? Keluarkan suaramu. Ya Aba, ya Aba, ya Aba, ya Aba, ya Aba, ya Aba. Wow. Hidupku, panggil dia. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu
ya Aba ya Bapa, ya Aba Bapa, ini aku. Mari katakan, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah dengan rencanamu. Sementara melodi ini perlahan-lahan, saya mau cerita yang kedua, yaitu the real story, kisah yang benar-benar terjadi. Kali ini tentang John F. Kennedy, Presiden Amerika Serikat yang kesekian. Satu hari John F. Kennedy, dia sedang rapat kabinet, rapat yang sangat-sangat penting, dihadiri oleh semua anggota kabinetnya, para menteri semuanya hadir di situ. Mereka lagi bicara soal nuklir. Sementara mereka meeting, tiba-tiba ada seorang anak kecil lari dari arah tertentu, naik di atas pangkuan Presiden John F. Kennedy yang sedang rapat kabinet bicara soal nuklir, artinya sesuatu yang maha penting, sehingga Presiden Amerika Serikat membuat rapat kabinet. Tapi datanglah anaknya laki-laki duduk di atas pangkuannya. Lalu dia bilang, Pah. Dia tunjuk di semua menteri ini siapa? Who is this man, Daddy? Lalu Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy dekat putranya, dia bilang begini, Son, this all my cabinet. Dia bilang, anakku, semua ini adalah menteri-menteri saya. Lalu saudara tahu anaknya bilang apa? Hey para menteri, you know, this is my daddy. Presiden Amerika Serikat memperkenalkan presiden kepada anak-anaknya, tapi anaknya memperkenalkan papanya kepada menteri-menterinya. Ya Aba, ya Bapa, katakan, ya Aba, Bapa. Engkau lebih dari presiden manapun. Perkenalkan Bapa kepada dunia ini, agar dunia dipulihkan, agar dunia dikembalikan, agar dunia berjumpa dengan surga di bumi. Oh, haleluya, come on. Pakailah sesuai dengan ya Aba ya Bapa. Haleluya. Ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya, dia layakkan anak dan saya untuk memerintah di bumi ini. Jemaat Tuhan, Anda punya kesempatan dimanapun menghampiri Bapa dengan penuh keberanian. Amin. Oh, haleluya. Dunia begitu takut sehingga mereka hampiri Tuhan dengan gemetar. Ya, pencipta langit dan bumi, alam semesta, jagat raya. Siapakah aku ini? Aku sendiri tidak kenal siapa saya. Tapi dengar, pagi ini engkau bisa teriak Aba ya Bapa, karena Dia menebus engkau dengan darah yang mahal. Hampiri dengan penuh keberanian. Agama hanya memberi rasa takut yang palsu, yang justru agama menuduh-nuduh orang dengan berkata, semakin engkau rasa bersalah, semakin engkau dekat dengan Tuhan. Agama bilang semakin engkau rasa bersalah, engkau semakin dekat dengan Tuhan. No way, itu palsu, itu tuduhan, sehingga manusia merasa kental punya agama, punya baju agama, tetapi manusia tidak punya Bapa. Tapi hari ini tanpa baju agama, engkau bisa panggil Dia apa? Engkau bisa panggil Dia apa? Mari keluarkan suara dan katakan, ya Aba, Bapa, ini aku. Come on, dimanapun engkau berada. Come on, ya Aba,
Haleluya. Umat Tuhan, jemaat dimanapun engkau berada, khususnya saudara yang mendengar berita ini, tapi engkau belum punya pengalaman menjadi anak Allah. Menjadi anak Allah bukan engkau agama Kristen. Menjadi anak Allah bisa agama apa saja. Bahkan orang ateis pun dia bisa menjadi anak Allah. Dengan cara apa? Percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yohanes 1:12, engkau percaya dan menerima Dia, maka diberinya engkau kuasa untuk engkau menjadi anak Allah di bumi ini. Surga ada di bumi ini. Jangan kita jadi pengecut dan takut. Tapi hari ini saya mau challenge engkau. Kalau engkau menjadi anak Allah, taruh tangan kananmu di dada. Ikut doa saya, katakan begini. Tuhan, katakan Tuhan Yesus, saya percaya dalam hati saya, Engkau sudah mati dan dibangkitkan oleh Allah. Dengan mulut saya mengaku, Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat saya. Sucikan saya dari segala dosa saya. Penuhi saya dengan Roh Allah. Mari panggil Dia, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Umat Tuhan, dengan doa yang sederhana ini, engkau sudah berpindah dari anak si jahat menjadi anak yang Papa yang terbaik, Allah Bapa dalam Yesus. Aba ya Bapa, sebuah panggilan yang intim. Puji Tuhan.